Informasi yang tersaji, cerita menginspirasi, semua ada di sini di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang menyaksikan acara ini. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa. Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif tentunya ya setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Kori di sini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang kerajinan tangan ya, tentunya minggu ini kita juga masih berbicara tentang kerajinan tangan, apalagi bagi Anda yang memang suka dengan keterampilan kerajinan tangan. Nah, tayangan ini cocok untuk Anda saksikan sampai dengan akhir nanti ya, karena kita akan membahas tentang kerajinan sulam 3 dimensi. Wah, kira-kira seperti apa ya? Kalau sulam biasa ya kita sudah bisa membayangkan lah ya. Nah, ini 3 dimensi loh pemirsa. Nah, pastinya sangat menarik, untuk itu Anda harus terus saksikan Ekonomi Kreatif. Dan akan kita bahas ya pemirsa kerajinan sulam 3 dimensi ini dengan pelaku usahanya langsung di sini. Kita perkenalkan ya, yang pertama ada Ibu Ety Safrina. Selamat sore Ibu Ety, apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya Bu Iya. Ety. Dan yang kedua yang cantik di ujung sana ada Kak Jasmine Melani Halim. Selamat sore Kak Jasmine, apa kabar? Selamat sore, baik. Sehat, terima kasih Kak Jasmine juga sudah hadir, dan tentunya Bu Ety dan juga Kak Jasmine di sini hadir untuk berbincang-bincang dan membagikan pengalamannya ya pemirsa ya terkait kerajinan sulam 3 dimensi ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami juga membuka line telepon interaktif di 0811 6100 386. Anda masih bisa menghubungi kami. Acara kita masih panjang ya pemirsa ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi. Boleh sharing-sharing pengalaman Anda juga, mana tahu ada yang di luaran sana yang juga sudah terjun ya di kerajinan tangan sulam menyulam ini ya. Boleh bagikan pengalaman Anda bersama kami di sini. Oke, baik. Kita tanya-tanya dulu ya narasumber kita Bu Ety dan juga Kak Jasmine di sini, mereka kesibukannya apa begitu ya. Bu Ety, kesibukannya apa nih Bu? Sehari-hari kegiatannya apa saja? Saya ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. yang memang fokus sebenarnya dari hobi yang akhirnya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, wah itu asik ya Bu. Iya, kemudian ini putri saya sebenarnya. Oke, iya. Jadi kita punya 2 brand, satu brand untuk home care decor, Home care decor. satu brand untuk fashion. Nah, tapi tetap ke sulam pita. Jadi belakang ini kita menambah dengan pemakaian ulos. Iya, sebagai kain wastra kita gitu. Oke, baik. Berarti gitu. ini hobi ya Bu ya awal mulanya ya. Awal Sejak mulanya kapan hobi. nih Bu mulai tertarik dunia sulam ini? Saya sebenarnya basicnya itu fakultas matematika. Wah, jauh ya kayaknya Bu. Iya. Orang eksak ya. Beralih Jadi ke sulam. udah ngajar begitu lama, akhirnya mau resign. Kemudian apa yang harus kita kerjakan selama resign gitu. Duduk-duduk aja nggak mungkin menghabiskan hari, cepat pikun. Betul, Jadi akhirnya saya mencoba menuangkan keinginan saya. Saya buat, itu mula-mula dari kain flanel sih. Dari kain Booming flanel. dulu kan kain flanel, tapi sesuatu yang booming secepatnya itu akan hilang secepatnya. Cepat juga hilangnya, benar Bu. Jadi saya akhirnya memilih sulam, dan yang unik itu sulam pita karena Sulam dia pita. bisa menjadi 3 dimensi, bunganya jadi timbul. Memang ada bordir juga bisa dibuat jadi 3 dimensi, sulam benang juga bisa dibuat jadi 3 dimensi. Tapi saya lebih tertarik dengan pita dengan warna-warnanya yang begitu menarik dari
daripada benang. Daripada benang, Iya. betul sekali. Ada yang glossy begitu ya Bu ya, dan Iya. warna-warnanya juga cantik mencolok begitu ya. Berarti sudah dari tahun berapa Bu Eti? Saya mulai usaha 2012. 2012 ya, mulai Iya. ditekuni untuk usahanya, bisnisnya Iya, begitu ya Bu ya. mula-mula kita kan pakai Facebook lah ya dulu, Facebook, apa media. benar-benar. Pelan-pelan merambah, kita buat galeri sendiri di rumah. Kemudian si Putri sudah beranjak remaja. Dia ikut akhirnya dia memutuskan, Mama saya mau buat produk fashion dengan sulam pita Wah. dan pemakaian ulos gitu. Jadi ya akhirnya Mama jadi makin beragam lah Betul. produk yang kita buat. Dia yang mendesain untuk produk fashionnya, tapi sementara ini produk fashionnya hanya tas dan clutch. Tas dan clutch ya. Iya, Oke, belum oke. merambah ke baju. Jilbab lah salah satu. Iya. Wah, cantik-cantik sekali. Nah, kalau- Baik, ya, saya ke jadi- Kak Jasmine. Kalau Mama tadi ya, karena memang dari dulu hobi, memang ini sulam menyulam ini memang zaman dulu happening ya Bu ya. Memang kebetulan, zaman dulu ada mama saya pelajarannya tuh- begitu ya Bu. Enggak, mama saya dulu guru SGB. SGB apa tuh Bu? Sekolah Guru Bantu. Itu zaman dulu sekolah Guru Bantu, sekarang kalau udah apa ke Unimednya lah gitu, ke IKIP-nya dulu namanya SGB, SGO gitu. Iya. Kebetulan memang jurusan keterampilan, jadi melihat mungkin Lama-lama mencintai juga ya Bu. mencintai juga. Wah, luar Begitu biasa juga sekali. gitu Turun sih. temurun nih, udah 3 generasi Iya. berarti ya Bu ya. Kalau Kak Jasmine ini kenapa suka sulam? Apa karena dipaksa mama, ayo ikut ya? Atau gimana cerita awal mulanya? Kalau awal mulanya kan itu ikut sama mama, bantu-bantu mama dari sulam. Jadi kemarin dari kampus ada nawarin ikut program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah kebetulan bisalah, tapi kan nggak ngikut mama nih, karena kan atas nama diri sendiri. Jadi kepikiran, kenapa kalau nggak ke fashion? Iya. Karena kan apalagi fashion itu kan nggak mungkin mati. Tetap ikut dia dengan zaman. Nah kemarin karena kan mahasiswa juga, jadi kan kita butuh kebanyakan bikin tote bag atau apa. Iya, Jadi iya. untuk produk pertama itu tote bag. Tote yang bag, begini, iya, iya. biasa dipakai mahasiswa Iya. juga gitu ya. Terus kayak kepikiran gimana sih biar bisa unik gitu. Itulah ditambah sulam pita, ditambah ulos juga. Karena banyak orang-orang yang masih muda lah gitu kan, nggak terlalu mau pakai produk-produk yang budaya. Betul. Jadi gimana sih caranya dari produk-produk fashion ini bisa dipakai sama teman-teman yang seumuran sama Jasmine sendiri. Itulah gimana main sama warnanya, main sama desainnya juga. Itulah makanya bisa digabungkan sama pita, kan kayak yang dibilang mama tadi, pita itu kan warnanya tuh bisa ngejreng, bisa banyak. Iya, Sedangkan iya. kalau benang dan lainnya agak kurang lah variasinya. Iya, gitu. betul. Oh gitu. Jadi memang karena setiap hari juga ngelihat mama ini ya menyulam ya. Jadi sudah mengenal dunia sulam itu dari kecil juga ya Kak Jasmine berarti ya. Iya. Oh, jadi lama-lama juga ikut mencintai. Sama ini berarti kasusnya seperti mama dulu melihat nenek kayak gitu ya. Si, Tapi ini luar biasa. Jurusannya juga bukan jurusan keterampilan sekolahnya. Iya, apa Kak Teknik Jasmine jurusan industri. teknik malah. Waduh, tapi inilah memang karena sudah apa ya mendarah daging lah istilahnya begitu ya. Passionnya memang di situ, jadi memang suka dengan keterampilan, jadi asik aja gitu ngejalaninnya ya Kak Jasmine ya, nggak ada rasa terpaksa dan lain sebagainya. Jadi kalau di fashion ini tote bag dan juga clutch begitu ya. Kenapa Kak Jasmine memilih ulos nih untuk ininya variasinya ataupun penambahannya lah begitu? Ini lagi gencar-gencarnya juga kan dari pemerintah untuk menaikkan ulos. Karena dari Sumatera Utara juga kan lambangnya kebanyakan ulos. Iya. Jadi dengan menambahkan lah ulos ke bagian fashion, apalagi kan memodernkan, nggak menghilangkan artinya, iya. tapi menggunakannya untuk yang lebih bagus, lebih bisa dipakai oleh kalangan sekarang. Muda benar. Bisa menaikkan nama ulos itu sendiri. Jadi bukan hanya untuk profit ya kalau untuk usaha gitu, Iya, iya. tapi juga menaikkanlah budaya dari Sumatera Utara gitu, membedakanlah sama produk-produk
dari yang lain gitu. Wah, luar biasa, menarik sekali. Jadi benar ya untuk menaikkan budaya kita juga supaya bisa dicintai anak-anak muda juga. Jadi memang perlu juga ya Bu Eti ya, generasi-generasi muda gini ikut juga ya, terjunlah begitu istilahnya, mengembangkan dunia yang dianggap apa ya, jadul lah begitu ya. Karena kayak sulam, kemudian rajut itu kan anggapannya di masyarakat masih itu kerjaan orang tua gitu ya. Padahal anak-anak muda kalau ikut terlibat malah lebih baik lagi gitu, malah semakin berkembang karena anak-anak muda ini kan idenya sangat luar biasa ya Bu ya, kreatif sekali. Waktu lomba dulu ya juga ya kan, lomba nasionalnya kan di Surabaya, jurinya malah nanya, benar dengan umur kamu segini pandai menyulam? Wah, Karena untuk seumuran seperti mahasiswa seperti kamu nggak yakin mau menyulam gitu. ikut lomba apa dulu Kak Jasmine? Program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi Tahun itu berapa itu? tahun 2022. 2022. Iya. Oke. Jadi itu programnya lombanya nasional. Jadi dilihatlah dengan produk-produk dari seluruh Indonesia, gimana penjualannya, gimana cara brandingnya, dan itu alhamdulillah juara 5 nasional Wow, luar biasa untuk produk loh. ini ya. Wah, luar biasa. Ini kan mengharumkan nama Sumatera Utara juga ya pemirsa ya. Apalagi dibawa ke ajang nasional dan mengangkat wastra kita ulos ini supaya lebih dikenal lagi di nasional bahkan mancanegara begitu ya. Wah, luar biasa. Nah Bu, kalaupun ada di luar sana ya, mana tahu ada yang tertarik juga nih di bidang sulam ini, kalau untuk mulai belajar itu kira-kira susah nggak Bu? Sampai berapa lama nih bisa mahir begitu? Yang penting ada keinginan. Yang penting ada keinginan dulu ya Bu. Kalau sudah ada keinginan, itu akan mengalir sendiri. Yang penting dasarnya, paling dasar adalah keinginan. Paling dasar harus Iya. ada niat dan keinginan itu ya Bu Tapi ya. kalau hanya cuman mau belajar itu nggak akan pernah sampai ke titik yang memuaskan. Harus kuat dulu nih keinginannya. Benar, mau dan tidak malu sih. Untuk anak seperti Jasmine itu banyak yang malu mengakui bahwa memegang jarum itu adalah hal yang memang wajar. Gitu. Iya, iya. Malah Jasmine sendiri di mahasiswa orang pada lucu gitu. Malah lebih mengapresiasi anak-anak muda ini ya Bu ya. Dan memang enggak sebenarnya generasi kita memang jauh sekali dari seperti bertenun lah ya. Udah makin jarang orang buat bertenun. Udah generasi tua semua. Nggak ada regenerasinya ya Kurang. Bu ya. Jadi saya merasa gini, saya bersyukur alhamdulillah usaha saya, mana tahu sampai saat ini nanti saya selesai pensiun sudah ada yang meneruskan. Sudah Tapi meneruskan. mungkin saya kan produk saya home care dekor. Sarung bantal kursi, taplak meja, itu kemarin udah kita bicarakan ya kan. Hari ini kita ambil yang produk fashionnya. Mungkin nanti ke Jasmine-nya itu produk fashionnya, tapi nggak masalah. Kita tetap sulam pita, kita tetap dengan kain wastra. Gitu. Iya betul sekali. Nah, kalau untuk menyulam ini bahan-bahannya apa saja yang perlu dipersiapkan Bu Eti? Apa yang mau kita buat sekarang itu yang paling penting dulu. Oh gitu, jadi beda yang mau dibuat beda juga alat dan bahannya begitu ya Bu ya? Seperti jilbab. Saya memang tidak punya produksi jilbab sendiri. Saya ambil dari produsen yang ini. Nah, kita lihat warna semua baru kita buat pola. Cocokkan warna. Nah, itu suatu kita perlu insting untuk mencocokkan dasar dan kain PR dengan pita yang mau kita buat. Gitu. Nah, baru kita buat pola. Dan jenis bunga apa yang mau kita buat. Baru itu untuk jilbab, untuk tas kakak. Yang perlu apa? Apa aja nih bahan-bahannya? Pastinya kain kayak yang ini. Kalau ini kalau kita buat tas sendiri itu dia per kainnya bagian depan sama bagian belakang itu dipisah. Jadi nanti kainnya ini disulam dulu. Disulam dulu ya? Iya, sama kayak dibilang mama tadi, ini kainnya udah dipotong, kita bakal bikin pola dulu. Nah, untuk polanya sendiri, kalau dari Jasmine sendiri mungkin lebih modern lah caranya dibandingkan mama gitu. Untuk warna kan kadang masuk nggak masuk ya. Iya. Kadang Jasmine dapat inspirasi juga milih warna itu dari Pinterest. Nah,
Jadi dari Pinterest itu kita bisa lihat misalnya dari background ini cocoknya colornya warna apa gitu. Iya. Jadi warnanya itu naik, nggak tenggelam lah kalau dibilang gitu. Baru dari ini udah disulam, udah dikasih merek, itu baru disatukan. Oh, Jadi baru dibuat tas gitu, ya. iya. Wah, cantik sekali. Memang kelihatan seperti asli ya pemirsa ya. Kelihatan kayak bunga nyata begitu dengan warnanya yang juga cocok ya dipadukan dengan abu dan juga merah, itu kelihatan kontras dan cantik sekali ya pemirsa ya. Wah, menarik sekali. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah jeda berikut ini. Kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan di 0811 6100 386. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ekonomi Kreatif, masih bersama Ibu Eti dan juga Kak Jasmine ya. Kita masih membahas tentang kerajinan sulam 3 dimensi. Nah, kerajinan sulam 3 dimensinya ini adalah menggunakan teknik sulam pita ya pemirsa ya. Jadi memang dia lebih cantik ya, lebih timbul begitu sehingga menghasilkan 3 dimensinya itu lebih terlihat begitu seperti nyata ya. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan juga sama Kak Jasmine, itu ada pola bunga begitu ya, cantik sekali dengan warna merahnya luar biasa. Nah, kalau sulam di fashion ini Kak Jasmine, ini yang sedang sedang happening gitu, sedang rame dicari tuh yang model seperti apa biasanya? Kalau untuk yang best seller sendiri ya, itu sampai saat ini yang tote bag sih. Tote bag. Untuk tote bag sendiri kan memang produk pertama, jadi mungkin brandingnya masih paling kuat lah gitu. Iya. Apalagi sekarang udah makin berkembang kan, warna-warnanya juga udah makin unik, udah disesuaikan juga, udah banyak perbaikan lah untuk produknya. Kemarin itu ada pesanan dari PKK Sumatera Utara juga untuk Dekranas nasional itu 150 tas. Wow, sampai ke nasional Iya. sudah ya. Kemarin juga dari USU sendiri, kemarin ada kegiatan International Summer Course. Nah, itu souvenirnya juga dari kami. Nah, luar itu bisa biasa. custom juga, kayak menyesuaikan lah dengan tema acaranya gitu. Jadi bukan cuma untuk nasional aja, produknya udah sampai ke teman-teman internasional lah gitu. Wah, luar biasa. Nah, kalau desainnya sendiri Kak Jasmine, ini selain bunga-bunga bisa apa lagi nih polanya begitu? Nah, kemarin itu yang untuk International Summer Course karena temanya ke agriculture, jadi dipadukan sama lukisan. Oh, wow. Nah, jadi kita gambar gear kayak roda gitu. Terus ada gambar-gambar untuk daun-daunnya melambangkan agriculture kan. Itu disulam. Iya, Jadi kayak iya. kombinasi lah antara lukisan sama sulam pita. Wah, cantik sekali pasti. Jadi bisa custom juga ya. Iya, bisa Desainnya custom. mau apa gitu, bisa disesuaikan ya. Oke, nah kalau ini pita ini Bu yang digunakan ada jenisnya nggak sih Bu? Besar kecilnya itu bisa dijelaskan Bu mungkin? Untuk saat ini kami memang masih menggunakan satu jenis pita, itu pita satin. Pita satin ya Bu Iya. ya. Nah, Oke. kalau ukuran itu yang paling kecil namanya itu ukuran 1/8 inci. 1/8 inci. Ha-ha. Biasanya untuk bikin pola apa tuh? Daun-daun Daun seperti itu ya Bu ya? kecil-kecilnya seperti Oke. ini. Tapi yang paling besar dia udah ada yang 2 inci berarti. Oke, seperti gitu. itu ya. Jadi tergantung. Jadi kalau kita pakai bidang besar, otomatis kita menggunakan pita yang Besar lebih juga. besar. Betul. Karena kalau kita gunakan di bidang kecil, pita yang besar boleh. Tapi kalau banyak bunganya jadi terlalu penuh. Nggak menarik lagi gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini pita 1/4 namanya. Pita 1/4 yang Iya. bagian mananya Bu? Ini pita 1/4. Oh iya baik, yang bunga ya. Ya kan, jadi ini ada yang 1/8, ada yang setengah. Nah, jadi kita tinggal dikombinasikan dengan dasar merah jambu. Nah, sekarang sudah mulai ditambah lah boleh hot pixnya sedikit-sedikit Iya, gitu. iya, iya. Jadi mempermanis ya Bu ya. Iya, Wah, kombinasi cantik dengan sekali. ulos toba. Dengan
stobanya. Wah, cantik sekali, kelihatan mewah ya Bu ya, mahal sekali motifnya. Ya, dengan berharap orang nggak malu memakai handmade itu Betul, sebenarnya. betul. Karena mudah-mudahan saya optimis lah. Ke depan kita akan back to nature aja. Back to nature, Iya. betul. Oke, baik, kita akan lihat tayangan berikut ini pemirsa. Ada visual ya, ini dia. Boleh diceritakan ini di kegiatan apa? Ini kemarin tuh ada pameran dengan Desperindak. Desperindak. Jadi saya setiap ada pameran bazar itu selalu membawa kits. Kit itu alat-alat. Iya. Jadi saya sering juga ikut seperti berdemonstrasi lah di situ bahwa sebenarnya memang sulaman itu kami yang buat. Iya. Jadi asli loh, dibuat langsung begitu ya Bu ya. Jadi nanti ada juga yang melihat, oh seperti ini sulam pita. Dengan harapan yang melihat itu akan cinta dengan seni. Seperti itu. Ada juga yang akhirnya bertanya, seperti kemarin ada mahasiswa, pertukaran mahasiswa di USU. Dosennya melihat kita buat seperti ini, boleh enggak mahasiswa pertukaran seluruh Indonesia itu datang ke tempat ibu belajar, melihat seperti biar ada oleh-oleh dibawa pulang mereka ke daerah mereka masing-masing. Ya welcome, kita silakan datang, kita tentukan waktu berapa orang yang mau apa dan mau membuat apa gitu. Banyak juga yang mereka dikasih tahu sekali aja udah langsung mengerti. Udah siap mereka untuk membawa oleh-oleh. Iya, seperti itu. Akhirnya belajar, pulang malah, oh saya maulah bawain untuk mama saya nanti pulang, saya mau ini gitu. Karena memang hasilnya juga sangat cantik dan menarik ya, luar biasa nih seperti ini ya. Nah ini juga warnanya juga cantik ya, perpaduan warna juga penting ya Kak Jasmine ya. Sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam suatu fashion, misalnya membuat clutch seperti ini? Kalau sampai saat ini masih, karena sama-sama masih anak muda gitu, ukuran, karena kan banyak yang anak muda zaman sekarang makin kecil makin bagus, padahal kalau sama mama-mama mungkin lebih besar lebih bagus gitu. Jadi menyesuaikanlah dengan selera kawan-kawan seumuran gitu. Kemudian juga warna tadi nggak warna terlalu ngejreng, kan ada kayak merah yang merah ngejreng. Kalau anak muda zaman sekarang lebih suka yang lebih soft, pastel-pastel gitu ya Kak ya. Lebih ke earth tone atau kemana. Jadi menyesuaikan itu juga sih. Oke, jadi harus dilihat juga perkembangan zaman lah ya Kak Jasmine ya. Segmen pasar suka apa, betul. Lagi suka pastel kah, atau kadang suka cewek-cewek kue gitu ya Kak Jasmine ya. Jadi memang kita lihat perkembangan zaman diikutin ya. Cocok sekali memang anak-anak muda ini terjun supaya memang anak-anak muda juga lebih tertarik gitu ya. Kalau anak mudanya langsung yang aku yang buat dan kita pasarkan, kayaknya teman-teman tuh lebih tertarik gitu dibandingkan dengan orang tua yang membuat dan orang tua yang memasarkan gitu. Ini kalangan ibu-ibu mungkin gitu malah mikirnya. Tapi karena ada mama, ada Jasmine juga, bisa dua-dua. Iya, dua pasar dua jadinya. pasar di Betul, ini luar biasa. Ini kalau ibu-ibu pengajian mau seperti ini bisa bawa telekum, bisa bawa Quran. Ke anak muda juga bisa bawa laptop. Buat kuliah, buat kerja ya. Jadi memang cocok sekali tote bag ini ya, luar biasa. Ya, dari awal buat ya makin lama kita makin menyempurnakan lah seperti itu. Dari tadinya bukan kain yang ini, akhirnya kita memilih jenis kain yang lebih gitu. Mencari kain yang enak disulam tapi jadi cantik seperti ini kan dasarnya bukan polos, dia ada. Jadi itu kan menambah teksturnya begitu ada ya. tekstur Kain apa ini? Kalau untuk tote bag yang bagus kain apa Kak Jasmine? Kalau untuk yang kami pakai ini kain kanvas Jepang. Ya, kanvas Jepang begitu ya. Oke, terlihat lebih kokoh begitu ya, kayak lebih
Dia nggak Tebal gitu terlalu ya? tebal, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tegang juga, tapi nggak terlalu loyo-loyo gitu. Iya, iya, iya. Jadi masih enak lah untuk dipakai. Betul, betul. Dan kelihatan lebih kokoh, kuat begitu ya terlihatnya ya. Baik. Nah, kalau Bu Eti ini kan sudah lama sekali ya bergelut di bidang sulam menyulam, kerajinan tangan gitu. Kalau sulam sendiri, Bu Eti menilainya manfaatnya apa sih Bu yang Ibu rasakan dari membuat sulaman, begitu menghasilkan karya, itu manfaatnya apa yang Ibu rasakan? Dengan umur saya yang seperti ini, menjelang umur pensiun sebenarnya ya kan, kita udah nggak bisa terlalu banyak aktivitas keluar Fisik, rumah, fisik. Jadi, tapi kita kan juga nggak mau cepat pikun. Diem aja ya kan Bu? Benar, ibadah. Tapi di saat senggang waktu ibadah itu, masa kita jadi bodoh gitu kesannya. Nah, jadi saya banyak bawa ibu-ibu pengajian itu, boleh datang kemari habis pulang dari masjid, kita buat ini supaya apa? Tapi kita menyulamnya jangan jadi stres, saya bilangin. Kalau untuk pertama buat nggak cantik itu biasa, proses gitu. Jadi kita dengan asik seperti ini, tingkat stres kita dengan umur segini yang sedang udah mau menopause, yang tulang sudah mulai sakit-sakit, bisa kita lupakan sejenak. Jadi dengan fresh, insya Allah tubuh kan tetap bugar. Jadi ini salah satu bukan menolak pikun, tapi kita manajemenkan umur dengan keadaan gitu. Betul. Jadi dari segi kesehatannya dapat, Iya, gitu ya, dari kepuasannya. Nah kalau kita buat sendiri, kita pakai kan kita bahagia. Bahagia benar. Apalagi kita dipakai orang lain, kita yang buat dipakai orang lain gitu ya Bu ya. Dan saya pernah jalan di rumah sakit, kebetulan ngantar keluarga di rumah sakit. Ada tamu yang datang mungkin dia lihat keluarganya, kok kayak tas produk saya ya. Ternyata benar Bu. Mau nanya segan gitu kan, cuma deket-deketin, mereknya benar. Oh berarti saya punya. Oh berarti saya nggak tahu dia beli di mana, waktu kapan belinya, entah online, entah saat itu gimmick ya, hadiah dari pemerintah yang ngambil produk sama kita. Tapi pokoknya mereknya kita berarti. Wah, kita merasa puas ya Bu ya, bahagia, bermanfaat lah istilahnya yang kita buat itu untuk orang, bermanfaat tuh rasanya membahagiakan. Kadang-kadang minta gini, kalau udah beli langsung sama kita, misal dalam bazar atau apa, boleh minta testinya, boleh minta fotonya, boleh enggak gitu. Hanya kepuasan tersendiri gitu. Jadi bahagia itu hilang sih capeknya hilang, betul gitu. Jadi ini memang kegiatan yang cocok juga untuk orang-orang tua yang usia menjelang pensiun atau yang sudah pensiun bahkan ya Bu ya, untuk mengisi waktu luang supaya nggak jenuh mungkin ya, supaya tetap sehat, tetap bergerak begitu ya, karena kan ini juga melatih otak juga ya Bu ya, sehingga tidak mudah pikun begitu. Jadi ini sangat dianjurkan untuk orang-orang tua yang sudah pensiun atau menjelang pensiun ya, ataupun ini memang nggak ada batasan usia lah ya Kak Jasmine, untuk anak-anak muda juga ya. Nah kalau untuk sulam ini usia minimalnya berapa kira-kira yang boleh mulai belajar menyulam? Asal anaknya mau aja, mau 3 tahun juga mungkin bisa ya Bu ya. Asal udah mau mengenal. Kadang kan ada memang anak-anak yang dia tertarik di bidang yang meneliti kayak gitu-gitu ya. Jasmine kelas 4 SD sudah bisa jahit peston gitu. Nah, begitulah. Jadi sebetulnya nggak batasan usia. Siapa yang mau. Kemarin saya ada jumpa sama komunitas anak-anak berkebutuhan khusus. Dia tanya sama saya, kalau kita ajarkan sama anak-anak tunarungu bisa enggak? Saya bilang kita coba. Ayo. Tapi kita nggak punya budget gitu. Saya nggak bisa sediakan kit. Kalianlah yang cari donatur untuk menyediakan kit. Jadi ibu mau ngajarinnya? Ya mau ya. Boleh. Saya bilang, tapi boleh sediakan kitnya gitu. Jadi kita nggak punya dana gini-gini kan. Yang penting anaknya mau. Kita ambil apanya aja.
bahagia kita aja udah. Iya, menyalurkan ilmu juga, apalagi ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tidak terbatas juga ya Bu ya. Enggak. Jadi untuk semua kalangan. Malah kadang yang IQ-nya, IP-nya kuliahnya 4, IQ-nya tinggi ya kan emang nggak senang. Iya, kalau memang nggak suka ya nggak bisa dipaksa Nggak juga. Jadi ini untuk orang-orang yang memang suka ya, mencintai kerajinan tangan, yang memang suka seni, ini cocok sekali untuk sulaman ini ya pemirsa ya, untuk mengisi waktu luang. Nah kalau dari Kak Jasmine sendiri ini manfaatnya apa kalau anak-anak muda di luaran sana ya, yang juga ingin belajar menyulam, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari menyulam ini? Pastinya kan kalau dari sisi akademis ya, banyak juga yang penelitian tentang gimana UMKM ini sekarang udah jadi sektor utama ekonomi Indonesia. Wow. Nah, jadi dari usaha kecil-kecilan, jadi bikin sulam ini bisa juga bukan cuma berwirausaha, karena kan sekarang untuk karir kerja sama orang itu susah. Benar. Jadi untuk bikin usaha sendiri, bisa manajemen perusahaan sendiri, itu Malah pastinya membuka lapangan pekerjaan ya Kak Jasmine ya. bisa luar biasa juga kan ke depannya. Nah, kalau untuk nyulam sendiri itu meningkatkan kesabaran pastinya. Iya. Benar. Karena pelan-pelan, apalagi warnanya Harus teliti, satu-satu ya. gitu. Iya, teliti biar nggak kena tangan juga kan, meningkatkan kreativitas juga. Ya, Ini betul. kan kalau mungkin awal-awal kayak Jasmine sama Mama nggak sebagus ini, belum bunganya cuma satu, terus cuma ada daun-daun sekeliling, tapi sekarang udah gini, jadi kayak Iya, luar biasa. practice makes perfect itu betulan. Betul. Jadi dengan mungkin kalau ada yang mau jadi usaha sampingan aja tetap menjalani karir, ini bisa juga ya. Tadi yang kayak Mama bilang dari hobi itu bisa meningkatkan kreativitas dan itu bisa dipakai untuk di mana aja. Betul sekali. Jadi banyak manfaatnya ya pemirsa ya kalau kita memang menekuni apa yang kita cintai begitu ya, yang memang hobi dengan kerajinan tangan, boleh dicoba ya pemirsa untuk juga memulai menseriusi lah begitu ya, menjadi ladang bisnis Anda pribadi begitu ya. Apalagi kalau dikerjakannya dengan hati yang bahagia, enjoy begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan juga, menambah apa ya, kebahagiaan untuk kita sendiri begitu ya. Oke, nah ini brandnya apa Kak Jasmine? Untuk brandnya yang fashion Tumalungun. Malungun tuh artinya rindu. Malungun. Iya. Malungun ya. Malungun artinya rindu. Filosofinya apa nih rindu? Ini biar pelanggan-pelanggannya tetap rindu gitu rindu untuk beli ya. tasnya. Tetap mau balik lagi ya, rindu beli lagi gitu ya. Wah luar biasa, jadi cocok sekali. Jadi kayak ada si Malungun atau Malungun gitu ya. Jadi ada Malungun tuh bahasa Batak. Sama Memang bahasa bahasa Batak ya, Mandailing, Bu, ya? Bahasa Mandailing Batak Mandailing juga, Batak Toba juga. Malungun itu memang artinya rindu. memang artinya rindu. Iya, bukan Simalungun. Simalungun itu Simalungun. daerah. Kita memang Malungun rindu. Memang bahasa Bataknya yang kita angkat gitu. Malungun ya, Bu, ya? au uma gitu misalnya kan rindu aku sama mama gitu. Oke, jadi cocok sekali ya Iya. filosofinya supaya tetap kembali mencintai produk-produk dari Kak Jasmine dan juga Ibu Eti. Juga rindu akan kampung halaman mungkin yang memang asalnya dari Sumatera Utara membawa Iya, produk benar. ini keluar misalnya ya. Jadi ada rindu begitu. ciri-ciri khas namanya juga ciri khas dari Sumatera Dari Utara Sumatera gitu. Utara, betul sekali. Makanya ini cocok juga untuk dijadikan oleh-oleh begitu ya Bu ya. Ya, berharapnya seperti itulah. Dicintai semua orang ya, semua kalangan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa, masih menarik sekali dengan kerajinan sulam 3 dimensinya, sulam pita. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Oke,
Oke, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya, masih membahas tentang sulam 3 dimensi ya, sulam pita ya pemirsa. Nah, bagi Anda yang dari tadi sudah menyaksikan dari awal, terima kasih ya masih setia menyaksikan, dan jangan sampai setengah-setengah informasinya pemirsa, sampai akhir kita saksikan acara ini karena memang sangat menarik sekali informasinya begitu ya. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, masih ada waktu di 081161000386. Baik, nah ini berarti kan brand Malungun ini dari tahun 2022 berarti ya Kak Jasmine ya? Atau dari sebelumnya? Iya, dari 2020. Dari 2022 lah di launching lah istilahnya begitu ya. Ini pemasarannya kemana aja Kak Jasmine? Kalau untuk pemasaran itu kita ada galeri di Jalan Pimpinan nomor 12. Oke. Itu kalau ada yang mau berkunjung, mau lihat atau kunjungan itu boleh ke sana. Terus untuk online masih disusun. Karena kan produknya custom gitu. Benar. Kebanyakan lebih menyusun portofolio sih di Instagram @malungun.id. @malungun.id ya pemirsa. Untuk pemasarannya udah itu kemarin nasional yang PKK, kemarin kebanyakan ikut bazar sih, bazar-bazar dari provinsi, dari dinas, bazar di Surabaya, bazar dari provinsi itu banyakan yang beli dari wisatawan, dari Vietnam, dari Thailand. Wow. Ya, kalau di USU juga ada, itu di Student Entrepreneurship Center. Nah, itu juga terbuka untuk kunjungan-kunjungan dari tamu-tamu rektor. Tuh. Kemarin juga sempat ada kunjungan dari pertukaran pelajar lah, singkat dari Malaysia. Itu juga banyak beli sih. Wow. Untuk oleh-oleh balik ke Malaysia. Jadi memang cocoknya untuk souvenir, untuk oleh-oleh kayak gitu ya. Tiba-tiba udah ada foto dari Qatar. Waduh. Tasnya sudah nyampe. Iya. Luar biasa. Tiba-tiba udah ada foto, tasnya udah di sini. Wah, keren. Paling jauh kemarin fotonya di Madinah. Masya Allah, dibawa sampai ke Madinah ya Bu ya. Rasanya gimana Bu? Produk Ibu yang dibangun dari awal begitu ya Bu ya. Jasmine juga merasa gini, Mama, mereka nanya harga, tapi nggak ada Nggak ada nawar-nawar. Nggak nawar ya, Sekian Kak, ya? dolar udah selesai. Wow. Langsung transfer, Iya. selesai luar gitu. biasa. Malah mereka bilang murah produk kita. Nah kan Jasmine kemarin nggak dikurskan ya, pokoknya berapa harga di sini ya sekian gitu. Kita nggak ambil naikkan harga karena mereka wisatawan gitu, enggak berapa. Kemudian saya pernah di Istana Maimun ada buka meja, udah 1 malam udah selesai. Wow. Pas ada turun wisatawan dari memang dari luar Memang sih. dari luar banyakan ya Bu ya. Kalau Yang lebih menarik ya, mengapresiasi lah begitu ya Bu ya. Dia cuma tinggal ini ya. I like it, I like it, I like it. Wow. How much? Dah selesai. Saya juga bingung, Jasmine lagi keluar sebentar. Ya udah pakai kalkulator aja dah. Iya. Mau dihitung pakai bahasa Inggris sekian dolar gitu kan? Oh bingung. Mamanya bahasa Inggrisnya out-outan. Udah hitung aja sekian selesai. Iya. Udah habis dia borong. Wah, luar biasa. Lah benar, mereka menyukai produk yang seperti ini. Kalau orang kita enggak. Ini kan bisa dibuat sih di rumah gitu. Nggak ngerti buatnya penuh dengan perjuangan ya Bu ya. Untuk membuat satu ini memang boleh. Kita ada 3 warna, 4 warna sama ini boleh beli pita ketengan. Tapi itu akan beda ada harganya nanti pita ketengan dengan pita yang kita beli grosiran. Kita bisa menekan. Dan bukan cuma 1 warna yang kita butuhkan. Untuk membuat produk seperti ini berwarna-warni. Kita punya sampai 4 tingkat itu. Tempat bumbu dapur itu 4 tingkat itu 2 tempat itu untuk pita. Karena untuk menyatukan warna ini mungkin kalau ada warna lain aduh nggak cocok. Iya. Saya yang sering tiap nyulam aja bisa nanti udah siap kayaknya nggak cantik ya warnanya. Bongkar Bu. Bongkar. Wah. Sampai ada kepuasan tersendiri bahwa ini oke. Ini warna hijaunya aja beda, biar Ada gradasinya variasi, ya Kak ya. iya. Betul. Yang warna ini. Ada hijau muda, ada hijau tua, benar. Ada army, wah benar. Jadi biar ini kan ada pemakaian ulos, ada ulos pucah.
Ini ada ulos sadum, ini juga puca. Itu handbagnya kan. Nah, gitu. Itu kalau handbag itu banyak sih ibu-ibu pejabat. Iya benar. Biasa pakai ya Bu Ini ya. waktu MTQ kemarin, alhamdulillah kita dari Medan Perjuangan kan. 2 hari aja udah telepon. Ibu ada stok lagi enggak? Gitu. Dia bersyukur gitu. Iya. Luar Ini biasa. clothes seperti ini, macam ini kan. Cantik sekali memang, luar biasa. Puca. Jadi sekalian belajar filosofi ulos gitu. Betul. Bercerita. Jadi bercerita puca itu, jadi kita punya 2 Instagram. Instagram pertama itu untuk direct selling, yang kedua untuk indirect selling. Oh. Jadi indirect sellingnya kita bercerita bahwa ulos puca ini adalah ulos ini. Wow. Tapi kalau yang satu lagi dijual. ini Untuk ini jualan kali ini gitu. Udah harganya sekian gitu. Jadi yang satu sepertinya nggak menjual, teman tetap ada yang nyangkut gitu bertanya. Jadi kita yang satu yang dari sini bercerita bahwa Sulam Pita ini dimulai dari abad 17. Yang ini Malah ini. melihat cerita itu malah jadi tertarik jadinya ya kan Bu. Gitu. Dan ceritanya tertarik untuk Jadinya- membeli. Jadi itulah Bu, Instagram itu 2, jadinya sebenarnya itu sama sih, kita juga yang kelola, cuman mencoba untuk bercerita, untuk menyukai gitu. Ya sekalian sama-sama belajar. Betul. Karena kan memang jenis ulos kan macam-macam. Macam-macam banyak sekali. Kita sambil belajar juga memberikan informasi juga kepada masyarakat. Kita belajar, kita bagikan yang kita pelajari. betul. Gitu. Dia Jasmine sampai belajar ke pajak sentral. Benar, Apa tuh Kak? untuk ulos. Wah. Jadi belajar sama penjual di pajak Medan Mall itu. Belajar macam mana, apa itu ulos yang kayak mana, ini ulos kayak mana, sampai bertanya, sampai buat video tentang ulos supaya Harus bisa detail itu ya Kak ya. biar Nggak boleh ya setengah-setengah kalau ya. kita yang udah tua ya sudah mungkin, kalau dia kan kepengen berlanjut, jadi belajarlah Betul. Oke, nah kalau kita ngomongin harga, ini harganya boleh di-spill nggak Kak Jasmine? Harga untuk tote bag-nya mungkin Untuk tote bag ini 175.000. 175.000. Beda ukuran, beda harga atau sama? Kalau untuk yang ini karena dia ini tegak sama yang apa? landscape dan Lebar, portrait. landscape gitu ya? Iya, landscape dan portrait. Itu harganya sama karena sebenarnya ukurannya sama, Ukurannya cuma sebenarnya beda. sama, iya. Tapi kalau ada yang mau custom untuk ukuran mungkin dikecilin atau dibesarin itu bisa harganya berbeda. Tapi kalau untuk pembelian yang banyak bisalah dikurangi harganya Oh juga. iya. Kalau untuk Puch sendiri ini di harga 75.000. Oke. Kemudian tuh handbag ini 275 karena dia juga ada sling bag. Ada sling bag-nya Ada sling bag-nya juga. Dia di sampingnya itu pakai ulos, kemudian di depannya lebih rame. Lebih ramai Untuk bunganya ya? Bunganya, iya. Betul. Tingkat kesulitan pembuatannya juga lebih susah. Lebih sulit ya? Kemudian untuk ini harga 200.000. Nah, kalau itu dia model setengah lingkaran. Ini juga kalau ada yang mau pesen, misalnya ada mau request sulam pitanya gitu. Ini kan nggak ada sulam pita. Nah, ini masih yang itu juga polos ya? boleh. Iya. Ini yang polos. Untuk harga jilbab itu 80.000. 80.000 Tapi kalau ada ya. yang misalnya mau, ada kemarin yang pesen jilbab untuk jilbab Pak Syar'i ya? Syar'i. Iya, itu harganya juga beda karena kan lebih lebar gitu, lebih besar benar-benar. Bunganya lebih banyak jadinya, ada yang Iya. ini. Untuk mukena telekung juga itu Bisa beda ya, Bu, lagi. ya, mukena ya. Gitu. Berarti kalau untuk produk tasnya ini berarti produksi sendiri juga Kak? Iya, masih produksi sendiri. Produksi sendiri juga tasnya ya? Kita jahit sendiri di Jahit rumah. sendiri, wah luar biasa. Bagus loh pemirsa, jahitannya juga sangat rapi ya, kelihatan memang kualitasnya bagus sekali ya pemirsa, dengan harga yang segitu saya rasa memang terjangkau ya, dengan harga seperti itu, handmade dan kualitasnya bagus sekali seperti ini ya, luar biasa. Berarti ini pasarnya masih mancanegara begitu Kak Jasmine, lebih lebih dilirik mancanegara ya. Oke, untuk pemasaran bisa offline dan juga online, ada e-commerce mungkin
Kalau untuk e-commerce saat ini belum, Belum ya? belum. Karena itulah masih produk custom kan. Custom benar-benar Iya. benar-benar iya. Jadi kalau ada yang pesan baru dibuatin Enggak, langsung kita ya. ada tetap Ada stok ada ya? produksi karena mana tahu tiba-tiba ada yang minta ready. Iya. Nah, tetap ada. Makanya ada galeri di rumah. Betul betul. Tapi kita tetap menerima custom. Gitu. Tadi itu sebelum kemari udah ada customer yang datang, itulah minta dia bawa jilbab sendiri juga panjang. Dia takut beda jilbab yang dia mau dengan yang kita Iya, sediain. Dia bawa bahan. Boleh ya Bu ya kayak Boleh. gitu ya. Jadi kita sediakan jasa Jasa untuk sulamnya ya. sulamnya, kemudian dengan izin dia kita tempel merek kita gitu. Betul Dan betul iya, betul. ini dari tadi sebelum berangkat sini kita masih nerima. Gitu. Baik, nah kalau untuk sulam seperti ini menurut Kak Jasmine ya prospek bisnisnya ke depan seperti apa ini? Sebenarnya luas, luas. Karena kalau memang brandingnya bagus, kedepannya branding kuat lah di sosial media. Karena kan kita sekarang fokus sosial media. Betul. Apalagi yang customer dari luar negeri itu pasti ngelirik karena ribbon embroidery ini sulam pita ini memang spesial gitu, unik. Apalagi dipadukan sama wasra. Betul, Jadi betul. kedepannya banyak juga, apalagi kan kita lagi mengupayakan bahwasanya ulos itu jadi warisan dunia. Nah, karena saat ini kan ulos belum jadi warisan dunia. Gimana cara kita memperkenalkan ulos itu dengan menambahkan sulam pita kan berarti makin banyak nih yang mau memakai ulos, Betul, makin betul. melestarikannya juga. Dan saya rasa sama Mama rasa juga bahwasanya dengan adanya usaha kami itu bisalah membantu buat souvenir untuk tingkat nasional, membagikan agar semua orang di Indonesia ini tahulah ada ulos dan keunikan sulam pita dari Malungun. Betul 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 luar biasa supaya lebih dikenal lagi ke mancanegara ya bagaiimana caranya supaya ulos ini dikenal dengan tambahan sulam pita ini begitu ya. Jadi lebih tidak menarik. monoton dengan Ulosnya. Karena itu kita juga punya jerowas ini. Apa, Jadi Bu? boneka jerowasnya. Oke ya wah lucu sekali. Jadi sisa ulos yang kita produksi itu nggak kita buang. Nggak Jadi dibuang, tetap masih kita bisa tetap digunain ya Bu. isu bahwa kain itu juga salah satu Limbah terbesar. limbah terbesar. Wah benar 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 benar. Jadi kita- semua sisa-sisa itu dimanfaatkan. kita Ada yang jadi tempat koin, ada yang jadi nggak pincushion. terbawa tadi tempat Oh koin. wow. Jadi ini Mengurangi jadi limbah juga iya, ya, benar. tetap bisa Jadi yang digunain. sudah selesai dipotong, kemudian itu raginya nggak mungkin bisa kita buat lagi untuk tas karena kan kita kan tetap mau ininya. Jadi itu kita buat seperti dompet koin kecil yang harganya ya terjangkau sekali. Betul betul betul. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi Baik. ini sebenarnya tempat jarum pentul. Tempat jarum pentul benar tapi cantik sekali kalau udah dijadikan seperti ini ya. Wah, luar biasa. Baik, ini kita tidak terasa ya bincang-bincang menarik sekali sudah di penghujung acara. Mungkin dari Kak Jasmine harapannya ke depan untuk brand Malungun ini dan juga untuk sulam lah khususnya seperti apa? Harapannya moga dari brand kami sendiri ini bisa makin dikenal semua orang dan bisa memberikan influence lah ke orang-orang tentang keunikan sulam pita dan keunikan wastra dari Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan diterima di semua kalangan ya, semua mencintai Malungun ya pemirsa ya. Terima kasih atas waktunya Kak Jasmine dan juga Bu Eti. Mudah-mudahan bisnis ini semakin berkembang, semakin dicintai juga untuk wastra kita ya. Ulos ini lebih dicintai dan dikenal di mancanegara khususnya seperti itu ya pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini pemirsa. Terus saksikan Ekonomi Kreatif ya setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.